Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Daniel Azahra with study number 830230082. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi conditional sentence. Dalam conditional sentence itu ada dibagi menjadi empat tipe, yaitu ada type 0, type 1, type 2, dan type 3. Mungkin kita bisa langsung aja bahas ke video selanjutnya. Jadi di kalimat conditional sentence pertama kita akan membahas tentang type 0. Nah, type 0 ini adalah sentence that something is true or something a real situation or fact. Jadi kalimat ini membahas tentang suatu kebenaran. Seperti contohnya, if we heat the water, it boils. Nah, ini kan merupakan suatu kebenaran. Jika kita memanaskan air, itu akan mendidih. Nah, di dalam kalimat ini kita menyatakan kebenaran atau faktanya. Dan ada contoh lagi, if I eat a lot, I gain weight. Nah, dalam kalimat ini, jika saya makan banyak, saya akan bertambah berat badan. Nah, di sini juga merupakan suatu kebenaran atau faktanya. Nah, setelah itu mari kita analisis kalimat ini. Dalam kalimat ini terdapat suatu kata yaitu if, subjek, dan predikat. Nah, setelah koma juga ada subjek dan predikat. Jadi kita bisa simpulkan dalam patternnya, yaitu kita bisa menambahkan if plus subjek dan verb ini sama dengan simple present tense ya. Jadi if plus simple present, koma simple present. Nah, jadi ini untuk pattern dari type 0. Ini juga bisa dibalik ya teman-teman. Jadi ini bisa jadi simple present dulu baru if, tapi kita tidak memakai koma. Mungkin lanjut ke conditional sentence type 1. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke conditional sentence type 1. Di type 1 ini yaitu sentence yang membahas tentang kemungkinan yang akan terjadi, situasi kemungkinan yang akan terjadi di masa sekarang atau masa depan, yaitu possible situation in the present or future. Nah, dalam contoh kalimatnya yaitu seperti if it rains, I will not come to your house. Nah, jika ini hujan, aku tidak akan datang ke rumahmu. Jadi bisa ada kemungkinan nanti akan hujan atau tidak.
Jadi possible situation ini menceritakan tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi di masa sekarang atau masa depan. Mungkin ada contoh lagi, yaitu if I study hard, I will pass the exam. Nah, jika saya belajar lebih keras, saya akan mencapai ujian. Nah, jadi ini bisa suatu kemungkinan dia akan mencapai ujian atau tidak. Jadi ini suatu kemungkinan ya, suatu kemungkinan. Terus mari kita lihat atau analisis patternnya. Di sini yaitu ada if it rains, yaitu if terus subject plus verb, ini sama dengan simple present ya. Jadi patternnya ada if plus simple present, terus di sini ada will dilanjut dengan bare infinitive, atau bare infinitive itu sama dengan verb one, karena setelah kata will itu harus ada modal. Will plus bare infinitive. Nah, jadi itu tentang penjelasan type 1, yaitu suatu kemungkinan yang akan terjadi. Nah, setelah kita membahas conditional sentence type 0, type 1, sekarang kita lanjut ke conditional sentence type 2. Nah, conditional sentence type 2 itu yaitu situasi yang tidak mungkin terjadi atau unreal atau impossible situation in the present or future. Jadi di type 2 ini membahas tentang sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi di masa sekarang atau masa yang akan datang. Seperti contohnya yaitu if I won the competition, I would buy new cell phone. Nah, jika saya menang dalam kompetisi, saya akan membeli HP baru. Nah, tapi faktanya dia tidak menang, karena di type 2 ini kita membahas tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau impossible situation. Nah, faktanya I don't win the competition. Nah, ini faktanya, dia tidak menang dalam kompetisi. Mungkin ada contoh lagi, yaitu apa ya? Nah, if I had a lot of money, I would buy a
jika saya mempunyai banyak uang, saya akan membeli sebuah mobil baru. Tapi faktanya yaitu dia tidak memiliki banyak uang. I don't has a lot of money. Dikarenakan karena type 2 ini membahas tentang unreal situation atau impossible situation. Nah, setelah itu mari kita analisis sentence-nya, pattern-nya. Di kalimat ini yaitu ada if plus I want. Nah, di sini ada verb to. Jadi di sini bisa dipastikan yaitu ada if plus past tense. Terus dilanjut if plus past tense. Terus dilanjut dengan would. Sebelum would ada subjek terlebih dahulu, yaitu subject plus would. Terus di sini yaitu ada bare infinitive yaitu atau verb 1. Nah, terus di sini kita juga harus mengungkapkan yaitu faktanya, seperti if I won the competition, I would buy new a cell phone. Jika saya menang dalam kompetisi ini, saya akan membeli sebuah handphone baru. Tapi faktanya yaitu dia tidak menang dalam kompetisi. Dalam faktanya kita menggunakan yaitu using simple present atau kalimat yang sekarang. Setelah membahas conditional sentence type 2, kita langsung lanjut ke conditional sentence type 3. Nah, di type 3 ini yaitu membahas sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa lampau ya. Something didn't happen. Nah, seperti contohnya if I had studied hard, I would pass the di sini ada have. I would have passed the exam. Jika saya kemarin belajar dengan giat, saya akan lulus ujian. Tapi faktanya yaitu dia tidak belajar dengan giat dan dia juga tidak lulus ujian. I didn't study hard and I didn't pass the exam. Nah, jadi seperti ini yaitu type 3, yaitu membahas sesuatu yang tidak terjadi di masa lampau. Seperti ini, if I had studied hard, I would have passed the exam.
jika saya kemarin belajar dengan giat, saya akan lulus ujian. Tapi faktanya dia tidak belajar dengan giat dan dia juga tidak lulus ujian. Nah, mari kita analisis patternnya. Di sini ada if, terus I had studied hard. Nah, di sini tuh yaitu ada past tense. Nah, di sini ada yaitu ada subjek, terus ada kata would, dilanjut dengan kata have. Oh ya, ini kurang ini ya tuh, pass the exam. Nah, ini tuh yaitu past tense juga. Nah, di dalam faktanya kita juga menggunakan using past tense. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi type 3 ini kita membahas sesuatu yang tidak mungkin terjadi, yang tidak terjadi di masa lampau. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.